Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kepemimpinan Perubahan. Dosen pengampu Bapak Kusnul Fikri SEME MM. Perkenalkan, nama saya Ganjar Kenageng Atlariksyah dan anggota saya Emi Kristina, Maslah Hakiki, Akbar Ramadan Putra. Baiklah, saya akan membacakan materi kami yang pertama yang berupa kepemimpinan perubahan. Kepemimpinan perubahan adalah sebuah upaya untuk menciptakan sebuah perubahan dalam organisasi sehingga membawa perubahan yang menjadikan semua komponen dalam organisasi itu menyatu dan saling berempati untuk membawa perubahan yang dibuatnya agar bermanfaat dan memberi hal positif bagi organisasi. Peran pemimpin sangat diperlukan dalam suatu organisasi, khususnya perannya dalam membantu proses perubahan. Kepemimpinan memainkan peranan yang penting dalam organisasi. Berhasil tidaknya sebuah organisasi tergantung dari sumber daya yang ada dalam organisasi. Di samping itu, faktor yang sangat berperan penting dalam perubahan yaitu seorang kepemimpinan. Peran utama kepemimpinan adalah mempengaruhi orang lain dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Pengembangan organisasi berupa suatu kegiatan pengadaan perubahan secara berencana yang mencakup suatu diagnosa secara sistematis terhadap organisasi. Terdapat banyak teori maupun pendekatan dalam kepemimpinan. Beberapa ahli membedakan kepemimpinan menjadi dua hal. Satu, kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional yaitu kepemimpinan yang memiliki hubungan antara pemimpin dan bawahan yang berlandaskan pada adanya pertukaran atau adanya tawar-menawar antara pemimpin dan bawahannya. Menurut Burns tahun 1978, dalam Muji dan Priyono tahun 2004, kepemimpinan transaksional adalah motivasi pengikut terutama melalui dasar pertukaran reward. Reward tersebut dapat berupa bonus dan peningkatan gaji atau penghargaan lainnya. Yang kedua, kepemimpinan transformasional. Dalam kepemimpinan transformasional, pertukaran yang terjadi antara bawahan dan pimpinan tidak sekedar pertukaran seperti yang terjadi pada kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transformasional juga dilibatkan pengembangan hubungan yang lebih dekat antara pemimpin dengan pengikut. Dengan kepemimpinan transformasional, pemimpin membantu pengikut untuk melihat kepentingan yang lebih penting daripada kepentingan mereka sendiri demi misi dan visi organisasi atau kelompok. Dengan mengembangkan kepercayaan diri, keefektifan diri, dan harga diri, pengikut diharapkan pemimpin mempunyai pengaruh yang kuat pada tingkat identifikasi, motivasi, dan pencapaian tujuan pengikut. Menurut Bass dan Ovilio tahun 1990, dalam Uji dan Priyono tahun 2004, ada 4 unsur yang mendasari kepemimpinan transformasional. Yang pertama itu karismatik. Pada pemimpin transformasional didapatkan dari pandangan pengikut, sehingga seorang pemimpin yang berkarisma akan mempunyai banyak pengaruh dan dapat menggerakkan serta dapat mengilhami bawahannya dengan suatu visi yang dapat diselesaikan melalui sebuah usaha yang keras. Yang kedua, inspiration. Pemimpin yang inspirasional dapat mengartikulasikan tujuan bersama serta dapat menentukan suatu pengertian mengenai apa yang dirasa penting serta apa yang dirasa benar, sehingga pemimpin dapat mempertinggi arti serta peningkatan harapan yang positif mengenai apa yang perlu dilakukan. Yang ketiga yaitu intellectual simulation. Para pemimpin membantu bawahannya untuk dapat memikirkan mengenai masalah-masalah lama dengan cara yang baru. Dan yang terakhir, individualis.
consideration. Seorang pemimpin harus mampu untuk memperlakukan bawahannya secara berbeda-beda, namun adil, yaitu memperhatikan suatu persatu bawahannya dan tidak hanya mengenali kebutuhan serta meningkatkan perspektif bawahan, namun juga memberi prasarana dalam rangka pencapaian tujuan secara efektif serta memberi pekerjaan yang memberi tantangan yang lebih. Pada kepemimpinan transformasional, bawahan akan melakukan pekerjaan yang melebihi apa yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh dari pimpinannya. Untuk materi kedua akan dilanjutkan oleh Mas Hakiki. Baiklah, saya Mas Hakiki Hasibuan akan melanjutkan presentasi kami, yaitu tentang perubahan organisasi. Saat ini setiap organisasi di tiap industri menghadapi tantangan yang semakin besar dalam membangun kapasitas. Melakukan perubahan lingkungan organisasi memiliki 3 komponen penting, yaitu lingkungan internal, lingkungan eksternal, dan gabungan antara lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan eksternal seperti perubahan sosial, struktur masyarakat, budaya, teknologi, demografi, politik, ekonomi, dan lain-lain. Lingkungan internal seperti kondisi sumber daya manusia, budaya organisasi, sistem komunikasi, sistem kerja, dan lain-lain. Adapun komponen penghubung antara segala sesuatu yang dimiliki organisasi yang berhubungan dengan lingkungan eksternal. Yang kedua, konsep kepemimpinan perubahan. Kepemimpinan perubahan adalah upaya untuk menciptakan kondisi baru yang baik. Jika kepemimpinan perubahan dapat diwujudkan, maka budaya lama akan digantikan dengan budaya baru. Pola pikir lama akan digantikan dengan pola pikir baru. Perilaku lama akan diubah menjadi perilaku baru. Kebiasaan lama akan diganti dengan kebiasaan baru. Sejarah mencatat adanya beberapa sebuah perusahaan raksasa di bidang telekomunikasi yang akhirnya bangkrut karena terlambat atau tidak mau melakukan perubahan. Sebaliknya, perusahaan dalam lembaga yang dulunya kita kenal kecil sekarang menjadi besar karena sesuatu selalu melakukan perubahan di semua bidang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Emi. Baiklah, saya Emi Kristina akan melanjutkan presentasi kami, yaitu kepemimpinan yang efektif di era perubahan. Kepemimpinan efektif adalah keterampilan manajerial dalam pelaksanaan kerja bersama. Seorang pemimpin diharapkan memiliki kecakapan teknis maupun manajerial yang profesional. Kecakapan teknis tersebut sesuai dengan bidangnya, sedangkan kecakapan manajerial menuntut perannya dalam memimpin orang lain. Keterampilan tersebut terpancar dalam tindakannya, seperti menyeleksi, mendidik, memotivasi, mengembangkan, sampai dengan memutuskan hubungan kerja. Kepemimpinan dan penyesuaiannya terhadap perubahan merupakan tantangan terbesar yang dihadapi pemimpin saat ini. Pemimpin harus menggunakan gaya kepemimpinan yang paling efektif dalam mempengaruhi persepsi bawahan mengenai tujuan yang ingin dicapai dan cara untuk mencapainya. Selain itu, kepemimpinan yang efektif juga akan mendorong bawahannya untuk dapat melakukan kinerja yang terbaik. Pengertian kepemimpinan yang efektif. Dalam kepemimpinan efektif, seseorang pemimpin diharapkan memiliki kecakapan yang baik. Menurut Locke et al. Tahun 1991, kepemimpinan didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan orang lain melakukan tindakan untuk mencapai tujuan bersama. Berdasarkan definisi tersebut, terdapat 3 elemen dalam kepemimpinan, yaitu yang pertama, kepemimpinan adalah konsep hubungan, di mana keberadaan kepemimpinan hanya dalam hubungan dengan pihak lain yang disebut dengan pengikut. Kedua, kepemimpinan adalah sebuah proses. Artinya dalam memimpin, pemimpin harus mengerjakan sesuatu. Ketiga, kepemimpinan membutuhkan penyebab untuk bertindak.
Pemimpin menyebabkan pengikutnya untuk bertindak dengan berbagai cara, seperti menggunakan otoritas atau kekuasaannya, restrukturisasi organisasi, dan lain sebagainya. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Akbar Ramadan Putra. Baiklah, saya akan membacakan pendekatan kepemimpinan terbagi menjadi 3. 1. Pendekatan pengaruh kekuasaan. Pendekatan pengaruh kekuasaan Mirzaiber 1983 dalam Yuk 1989 memparalelkan analisis level mikro kekuasaan individual dengan analisis level makro kekuasaan pada subunit dan koalisi organisasi. Pada level ini, kepemimpinan efektif sering dievaluasi dalam adaptasi organisasi dengan perubahan lingkungan. Yang kedua, pendekatan perilaku. Pendekatan ini menekankan bahwa pemimpin dan manajer secara nyata bekerja untuk pekerjaan dan hubungan keaktifan managerial. Studi 100 menguji korelasi kepemimpin atau initiating dengan struktur dan consideration dengan kepuasan dan kinerja bawahan. Dan yang ketiga, pendekatan sifat. Pendekatan ini menekan pada atribut personal seorang pemimpin. Penelitian sekarang mencoba untuk menghubungkan sifat dengan syarat-syarat pesan yang spesifik pada perbedaan tipe posisi manajerial. Yang kedua, alasan dan sifat kepemimpinan. Inti penyebab alasan atau motivasi kepemimpinan adalah terbagi menjadi 2. 1. Dorongan yang terdiri dari prestasi, ambisi, energi, dan inisiatif. Yang kedua, motivasi kepemimpinan yang terdiri dari motif, kekuatan dengan dipersonalisasi dan yang disosialisasikan. Cukup sekian dari presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.